Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan karantina virtual Putri Bumi Indonesia 2021 dengan narasumber oleh Monica Konado, Miss Earth Indonesia 2020, dengan sharing session lanjutan seputar Putri Bumi bersama para finalis. Mari kita ikuti videonya. Oke, finalis nomor urut 1. Halo Kak Monica. Iya, silakan Grace. Okay, Kak Monica, thank you for the change. I will start first talking about my advocacy. I want to voice is about saving Indonesia's flora and fauna, but maybe especially in my province first, Jambi province, where there are 4 largest national parks in Indonesia. Taman Nasional Bukit 30, Taman Nasional Bukit 12, Taman Nasional Berbak, and Taman Nasional Kerinci Sebelat. In each of these parks has a diverse fauna, endemic fauna, and also some fauna that are almost extinct or already rare. Besides that, talking about the acronym of vehicle plat BH, which means a lot of forest, B for banyak and H for hutan, so BH is banyak hutan. Now, that means that in a not too wide scope, this is already a lot of diversity of flora and fauna that we must preserve by maintaining and preserving the flora and the fauna ecosystem so that the extinct flora and fauna can live and last a long time. When it comes to a place, you only see the beauty of flora and fauna. Just look at it and do not destroy it. Because when we destroy the ecosystem, the flora and fauna that exist will lose their habitat. We need more time, and we know not too easy to restore the original habitat. So they will adapt to new circumstances, and not necessarily they are able to adapt and survive. So they will die. I think in addition, I will educate the anak dalam ethnic, who are the original ethnic of Jambi province. Why I'm choosing anak dalam ethnic? Because anak dalam ethnic is a tribe that still maintains flora and fauna. They adhere to customary law, which prohibits poaching and illegal logging. And as a student, I will immediately come to locations and socialize, educate about how important it is to maintain the balance of existing flora and fauna, not only educating, but also inviting to practice small and simple things that can protect flora and fauna. Because I believe that if we do something from the heart, the smallest actions we take will definitely have a big impact in the future. And then, besides that, not only about flora and fauna, another thing that I will talk about is also about saving energy that we can do every day, and also problem of waste, which is increasing day by day. We can reduce it with simple things like not littering. I believe that small things can change the world, but we also have to be able to take the responsibility for small actions so we are ready to do big things. Thank you. Wah, keren sekali. Sesuai dengan tema kita juga ya, Love and Save Indonesia's Flora and Fauna, dan juga ada advokasi tambahan lainnya terkait dengan lingkungan. Terima kasih Grace, keren sekali. Dan teman-teman, selanjutnya mungkin akan ada finalis nomor urut 2. Dan teman-teman selalu ingat ketika kita berbicara soal advokasi kita, di situ kita harus menunjukkan gairah kita dan juga senyum kita. Karena kita di sini bukan berorasi sebagai seorang orator, tetapi juga kita adalah seorang beauty pageant. Jangan sampai kita lupa, kita tetap, walaupun kita di lapangan mungkin ketika kita saat mengangkat sampah, kita sosialisasi, kita adalah seorang putri juga, jadi kita tetap
menunjukkan kita sisi-sisi putri kita, tetapi kita juga kuat dan bergairah, passionate terkait dengan apa yang kita lakukan, advokasi kita, karena kita di sini mau mengajak orang-orang untuk percaya dengan apa yang kita sampaikan dan juga apa yang telah kita lakukan dan mengapa yang harus kita lakukan itu penting. Jadi di sini percaya diri itu sangat amat penting. Confidence is the key. Karena kalau kita sendiri tidak percaya dengan apa yang kita lakukan, yang kita omongkan, apa yang kita aksi-aksi kita, bagaimana orang lain bisa percaya. Dan Grace, you did a great job. Dan kamu sebagai finalis pertama yang memaparkan materi ini, you did a great job. Thank you, Grace. Dan langsung aja ke finalis nomor urut 2, silakan. Oke, selamat pagi semuanya. Untuk advokasi yang akan saya bawakan hari ini itu adalah love in balance. Sebagaimana kita tahu, di dunia ini itu kita hidup secara berdampingan dengan alam, berdampingan dengan hewan, seperti itu. Namun, mirisnya, semakin hari manusia itu semakin menunjukkan keegoisannya, seperti itu. Di mana mereka tidak memperdulikan soal lingkungan, sampah-sampah plastik yang mereka hasilkan, seperti itu. Lalu, membicarakan soal sampah, saat ini secara umum Indonesia itu menghasilkan sampah per hari itu sebanyak 175.000 ton. Dan hanya 10% sampah yang dapat didaur ulang. Sisanya, mereka hanya tertumpuk begitu saja, dan ada juga yang akhirnya ke laut. Seperti itu. Karena hal itu tentunya kehidupan ekosistem laut juga akan terganggu. Seperti mengakibatkan rusaknya terumbu karang, lalu banyak hewan-hewan yang mati karena memakan plastik, ada pula hewan yang terluka karena mungkin terjerat sampah-sampah yang ada di lautan, seperti itu. Untuk contoh lebih konkretnya itu adalah mungkin penyu laut. Penyu laut itu banyak sekali yang memakan banyak plastik, lalu mungkin terjerat. Ada juga hewan-hewan seperti singa laut, penyu laut pun juga itu mereka terjerat bekas jaring-jaring nelayan yang mungkin membuat mereka itu menjadi susah untuk berenang, bergerak. Bahkan mungkin penyu laut mereka kan sesekali butuh untuk ke darat bernapas. Nah, karena mereka terjerat sampah-sampah atau mungkin jaring bekas nelayan, maka dari itu mereka jadi susah untuk menghirup udara yang seharusnya mereka juga perlukan, seperti itu. Lalu ada pula mamalia yang terdampar dan mati karena terlalu banyak memakan sampah. Hal itu menyebabkan mereka terus merasa kenyang karena sampah plastik yang ada di dalam perut mereka itu tidak tercerna di dalam tubuh mereka, seperti itu. Nah, tanpa kita sadari, hal tersebut juga berpengaruh pada kita sebagai manusia, karena kita sebagai manusia juga pasti mengkonsumsi hewan-hewan laut, seperti itu. Dan karena adanya pencemaran di air akibat sampah, mungkin nutrisi yang kita makan dari ikan tersebut juga akan berkurang dan berpengaruh juga terhadap kesehatan kita. Lalu, selain dari sisi dari kesehatan, kita juga dari sisi pariwisata kita juga ikut memburuk karena mungkin banyak tempat-tempat wisata yang tadinya sebegitu indah sekarang menjadi kotor dan kumuh, seperti itu. Maka dari itu saya ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk menjaga alam yang sudah kita punya dengan cara bijak dalam menggunakan plastik, lalu tidak merusak keindahan alam yang sudah ada, dan juga menjaga habitat hewan-hewan, khususnya hewan laut, seperti itu. Karena kelangsungan hidup manusia juga banyak berasal dari alam, maka sudah sepatutnya kita sebagai manusia juga ikut untuk menjaganya. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Keren sekali, baru 2 finalis, tapi rasanya Monica udah terpukau dengan kalian berdua. Thank you so much. Dan selanjutnya mungkin Monica akan langsung mendengarkan finalis nomor urut 3, dan nantinya teman-teman kalau ada pertanyaan-pertanyaan disimpan dulu, karena setelah kalian memaparkan materi akan ada sesi untuk question and answer atau sharing-sharing sebenarnya antara kalian dan juga Monica, yang kalau misalnya masih ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan.
Oke, silakan finalis nomor urut 3. Baik, terima kasih Kak Monica atas kesempatannya. Halo teman-teman, nama saya Magdalena Bramada Putri, finalis nomor urut 3. Jadi advokasi yang akan saya lakukan yaitu saya ingin membuat suatu ruang atau platform di media sosial, yaitu di Instagram, yaitu bernama flowpedia.jatim, yaitu yang berarti Flora and Fauna Encyclopedia.jatim. Kenapa Jatim? Karena saya akan memulai aksi saya terlebih dahulu di mana provinsi saya lahir dan dibesarkan, yaitu di Jawa Timur. Sesuai dengan namanya, di sini saya akan mengenalkan berbagai macam keanekaragaman flora dan fauna yang ada di Jawa Timur. Namun saya juga tidak menutup kemungkinan untuk mengajak generasi muda di provinsi lainnya untuk ikut aksi mulia ini untuk mengedukasi masyarakat di Indonesia mengenai kekayaan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Sesuai dengan tema Putri Bumi Indonesia 2021 yaitu Love and Save Indonesia Flora dan Fauna, dan juga seperti apa kata-kata sayang, di sini saya akan mengenalkan kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Maka dari itu jika masyarakat sudah kenal, masyarakat Jawa Timur sudah mengenal, maka mereka akan secara naluriah untuk menyayangi, dan setelah sayang mereka akan turut melindungi, menjaga, dan melestarikan flora dan fauna di Indonesia. Dengan kemampuan saya di bidang content writing dan juga creative design, saya akan membuat berbagai konten menarik di ruang flowpedia.jatim ini, yaitu berisi ensiklopedia mengenai berbagai macam flora dan fauna yang ada di Indonesia, news update mengenai flora dan fauna Indonesia, dan juga berbagai hal dari perbuatan manusia yang dapat mengancam kehidupan flora dan fauna Indonesia. Di sini tujuannya adalah satu, yaitu untuk menjaga keseimbangan kehidupan kita, karena kita juga hidup berdampingan dengan mereka, kita sama satu pencipta, sama makhluk hidup, kita saling membutuhkan. Maka dari itu jika kita saling membutuhkan, kita harus saling melindungi agar ekosistem kita dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu di sini juga kalian akan ingin membentuk suatu gerakan ya dengan tagar satu pencipta wujudkan kita, yaitu kita diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mewujudkan dunia yang lebih baik, dunia yang saling bekerja sama dengan baik. Maka dari itu, sebagai Putri Bumi Indonesia bersama Yayasan Eljon, saya akan berusaha dan turut menggandeng seluruh generasi muda untuk bersama-sama kita wujudkan bumi lestari untuk generasi berseri. Demikian dari saya, Magdalena Bramada Putri, finalis nomor urut 3. Terima kasih. Oke, terima kasih, keren sekali. Dan selanjutnya langsung saja ke finalis nomor urut 4, silakan. Terima kasih Kak Monica atas kesempatannya. Baik, advokasi yang saya bawakan saat ini ialah cuaca ekstrim yang berdampak buruk bagi masyarakat. Krisis iklim saat ini terjadi berdampak buruk bagi masyarakat, seperti yang kita rasakan saat ini. Cuaca ekstrim yang tidak menentu, sehingga di beberapa daerah menyebabkan banjir bandang, dikarenakan hujan terus-menerus yang tidak henti-hentinya. Sangat disayangkan ada satu daerah yang saya saksikan sendiri, di genangan banjir tersebut masih saja ada sampah yang berserakan. Seperti yang kita ketahui, genangan banjir bandang yang disertai dengan sampah berserakan tersebut sangat rentan berdampak negatif bagi kesehatan masyarakat setempat. Sehingga masyarakat setempat ada yang terkena penyakit flu, DBD, dan juga diare. Bumi sedang tidak baik-baik saja. Aksi yang akan kita lakukan dimulai dari hal-hal kecil, yaitu meminim sampah, memakai produk yang dapat digunakan berulang-ulang kali, dan memakai produk yang ramah lingkungan. 2 hari kemudian pasca banjir bandang terjadi di tempat tersebut, masyarakat setempat berinisiatif bekerja sama untuk bergotong royong untuk membersihkan sampah-sampah yang berserakan tadinya. Untuk bumi dimulai hari ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Terima kasih, saya Anjani, finalis nomor 4. Baik, terima kasih Anjani, finalis nomor urut 4, closing statement yang sangat jelas dan bagus. Baik, selanjutnya finalis nomor urut 5, silakan. Oke, selamat pagi Kak Monica, terima kasih atas kesempatannya, dan selamat pagi juga untuk finalis-finalis Putri Bumi Indonesia 2021. Saya Maria Stella, saya ingin menjelaskan sedikit tentang advokasi yang akan saya jalani. Nah, advokasi ini bernama Mulai Dulu Movements.
apa sih Mulai Dulu Movement itu? Mulai Dulu Movement merupakan sebuah advokasi yang saya canangkan bagi bagi masyarakat luas dan juga orang-orang yang memiliki keinginan dan juga bahkan sudah membuat keputusan untuk memulai sustainable living. Jadi mereka sudah memikirkan untuk, wah sepertinya untuk menyelamatkan lingkungan, cara yang paling bisa kita lakukan memulai sustainable living ini. Nah, kenapa saya memilih ini? Karena dengan seperti yang tadi teman-teman jelaskan di awal, ada juga yang mengatakan bahwa untuk menyelamatkan bumi, kita harus memulai dari langkah kecil. Nah, melalui platform ini, saya ingin membantu dan juga mensupport dan juga ikut serta memberikan informasi, edukasi kepada orang-orang yang mengikuti Mulai Dulu Movement ini, sehingga mereka tahu nih harus mulai dari mana dan apa saja tips dan trik yang bisa dilakukan untuk melakukan sustainable living ini. Lalu kemudian target audiensnya yang saya inginkan itu sejauh ini adalah semua gender mulai dari kalangan 16 sampai 65 tahun di usia produktif tentunya, dan juga untuk sekarang saya menargetkan kelas atas dan menengah ke atas, karena seperti yang diberitahukan oleh Pak Agus Supriyanto pada pembekalan kemarin, kelas menengah ke atas itu cenderung menjadi trendsetter di dunia sosial media, di mana apa yang mereka lakukan dan mereka sharing ke sosial media mereka memiliki kecenderungan untuk diikuti oleh orang-orang lain. Jadi saya ingin merangkul kelas-kelas menengah ke atas sehingga mereka juga mulai nih mengikuti gaya hidup ramah lingkungan gitu. Dan juga harapannya ke depannya semua kelas mulai dari menengah, bawah sampai dengan atas dapat mengikuti juga gaya hidup ramah lingkungan ini, begitu. Lalu apa sih nanti kegiatan yang akan dilakukan oleh Mulai Dulu Movement ini? Yang pertama sudah pasti akan memberikan informasi dan juga akan memberikan pengetahuan-pengetahuan dan juga kolaborasi nih dengan orang-orang yang memiliki visi dan tujuan yang sama di bidang gaya hidup ramah lingkungan seperti itu. Dan juga harapan kedepannya untuk Mulai Dulu Movement ini, saya berharap sekali nanti suatu saat ada juga orang yang ingin bergabung bersama Mulai Dulu Movement ini sehingga sehingga gerakan ini menjadi semakin besar dan juga semakin menjangkau banyak sekali kalangan di seluruh Indonesia tentunya. Jadi yuk mulai dulu, start small, then go bigger. Thank you. Keren sekali, mulai dulu. Baik, sahabat Eljon dan pageant lovers, serta semua finalis, kita sudah mendengarkan 5 finalis yang telah memaparkan soal advokasi mereka. Nah, teman-teman kali ini, selain 5 teman-teman finalis yang telah memaparkan materi atau advokasinya, adakah teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan terkait advokasi ini? Kepada salah satu ya dari 5 finalis ini ataupun mungkin beberapa dari finalis ini, silakan. Ketahuan nih yang tadi tidak menyimak dan siapa yang menyimak. Oke, silakan. Angela, silakan mau bertanya atau memberikan masukan atau saran kepada finalis nomor urut berapa dan apa masukannya atau pertanyaannya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya ke finalis nomor 5, Kak Maria Stella. Halo Kak Maria. Halo Angela. Jadi aku mau bertanya soal advokasi kakak tadi. Kakak sempat bilang untuk berfokus targetnya ke kelas menengah ke atas ya Kak. Nah, maksudnya kelas menengah atas itu apakah kakak juga akan mengajak mungkin para influencer gitu, atau influencer yang dikenal dengan memiliki lifestyle yang mewah, lifestyle yang memang dikenal sama banyak orang, bisa mempengaruhi followers-followersnya juga. Nah, kira-kira gimana tuh targetnya kakak? Makasih Kak. Oke, aku langsung jawab ya Kak Monica. Silakan. Jadi Angel, betul sekali, nanti aku akan mencoba merangkul influencer-influencer yang memang bukan dibilang mewah, lebih kepada bagaimana mereka itu orang-orang yang memang sudah memiliki banyak pengikut dan juga memiliki
di dalam kehidupan sehari-harinya yang mereka share di sosial media itu memang memiliki kecenderungan untuk hidup sustainable living seperti itu. Jadi sebenarnya tidak berfokus kepada mewah secara materi, tapi juga lebih ke bagaimana influence mereka, sebesar apa sih pengaruh mereka kepada followers mereka di sosial media. Seperti itu yang aku cari kurang lebihnya. Terima kasih Angela. Oke, thank you Angela dan juga Maria. Nah, selanjutnya nih, satu lagi pertanyaan dari Eunika, silakan. Terima kasih Kak atas waktunya. Selamat pagi Kak. Aku juga mau nanya ke finalis nomor 5 juga, Kak Stella. Kan tadi Kak Stella bilang kalau Kak Stella itu mau mempengaruhi kelas atas kan. Cuman tadi juga Kak Stella lebih, menurut aku, kalau dia menengah atas itu belum tentu dia adalah influencer gitu. Sedangkan tadi Kak Stella sempat mention kalau Kak Stella mau mengajak influencer untuk mempengaruhi followersnya gitu. Tapi menurut aku kalangan menengah atas itu bisa jadi pejabat juga gitu. Bisa jadi juga maksud aku nggak selalu influencer. Kalau misalnya emang Kak Stella mau ngajak influencer untuk kerjasama, kenapa target Kak Stella cuma yang menengah atas itu aja gitu. Baik, itu lebih ke pernyataan ya. Silakan Maria kalau ingin menanggapi. Makasih ya Yunika tadi masukannya. Jadi sebenarnya influencer yang aku maksud di sini adalah influencer yang memang memiliki kecenderungan yang seperti aku bilang tadi. Mereka memang sepertinya ingin memulai sustainable living, dan juga influencer itu kan cakupannya memang luas ya, bukan cuma sekedar selebgram atau memang orang-orang yang cuma beraktivitas di sosial media aja. Tapi pemerintah juga merupakan influencer, karena tindakan yang mereka ambil setiap harinya itu menurut aku juga menjadi contoh bagi orang lain. Jadi influencer yang aku maksud di sini adalah cakupannya memang sangat luas sekali begitu. Dan terima kasih banyak untuk masukannya Yunika, semoga nanti aku bisa lebih aware lagi ya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Yunika dan juga Maria dan juga finalis nomor urut 1 hingga 5 yang telah memaparkan advokasi kalian. Dan sahabat Eljon serta pageant lovers, kita masih akan mendengarkan 15 finalis untuk memaparkan advokasi mereka secara menarik dan juga apa saja sih advokasi yang mereka bawa pada Putri Bumi Indonesia 2021 kali ini. Penasaran? Maka dari itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam karantina virtual Putri Bumi Indonesia 2021 hanya di Eljon TV. Pasti sudah tidak asing dengan kabar melandanya COVID-19 di seluruh dunia. Tidak mengenal usia dan gender, Terima kasih Anda sudah menyaksikan karantina virtual Putri Bumi 2021 dengan narasumber oleh Monica Konado, Miss Earth Indonesia 2020. Sharing session seputar Putri Bumi menambah pengetahuan dan inspirasi kepada para finalis Putri Bumi Indonesia.